everyone, I'm Dina Fitria, MPM 254120068, Accounting Study Program. Thank you joining this video. I'm very excited to discuss demand and supply. I hope you are ready to deeper into this topic. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah ilmu dasar yang dipelajari dalam ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran itu? Jadi permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dalam ilmu ekonomi, teori supply and demand atau permintaan dan penawaran adalah gambaran atas hubungan transaksi jual beli di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas. Ketika permintaan dan penawaran saling bertemu, akan mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk satuan barang dan kuantitas atau jumlah barang. Dengan kata lain begini, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual sebagai penawar. Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan melakukan proses tawar-menawar sehingga terjadi kesepakatan pada harga tertentu. Lalu saya akan menjelaskan tentang demand atau permintaan terlebih dahulu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Secara umum, jenis permintaan adalah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada berdasarkan daya beli konsumen. Yang kedua, ada jenis permintaan dilihat dari siapa yang melakukan permintaan atau jumlah konsumennya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Harga barang atau jasa adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan. Umumnya ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Yang kedua ada harga barang terkait. Harga barang terkait atau substitusi juga mempengaruhi permintaan. Misalnya, jika harga suatu barang naik, maka konsumen mungkin akan beralih ke barang substitusinya yang lebih murah, sehingga permintaan untuk barang tersebut meningkat. Yang ketiga ada pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen berperan penting dalam menentukan permintaan. Barang normal adalah barang yang permintaannya meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Sedangkan barang inferior adalah barang yang permintaannya menurun seiring dengan kenaikan pendapatan. Yang keempat ada preferensi konsumen. Preferensi atau selera atau keinginan konsumen mempengaruhi permintaan, seperti perubahan tren, perubahan gaya hidup, dan juga perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Yang kelima ada faktor-faktor demografi. Faktor-faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografi juga dapat mempengaruhi permintaan. Misalnya, populasi yang menua cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan atau kebutuhan khusus untuk melanjutkan usia. Hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat dengan asumsi faktor lain tetap. Permintaan juga memiliki fungsi. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebenarnya, jika kamu melihat kembali hukum dalam ekonomi, fungsinya akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Contohnya begini, misalnya ada perform online shop yang lagi flash sale ditambah gratis ongkir, pasti kamu bakal memesan barang sebanyak-banyaknya kan, mumpung murah. Nah, jadi begitu. Maka dari itu, bentuk umum fungsi permintaan secara umum adalah seperti gambar berikut. Lalu, saya akan menjelaskan tentang supply atau penawaran. Dalam arti ekonomi, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan pada tingkat tertentu. Secara umum, jenis-jenis penawaran terbagi menjadi dua, yaitu penawaran perorangan dan penawaran pasar.
Yang pertama ada penawaran perorangan. Adalah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual dalam penawaran berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran pasar adalah seorang penawar yang didapat dari penjumlahan penawaran perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Jenis salah satu faktor ini merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penawaran. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya energi, biaya sewa, dan biaya lainnya. Jika biaya produksi meningkat, produsen cenderung akan menawarkan jumlah barang yang lebih sedikit atau menaikkan harga untuk menjaga portabilitas. Yang kedua ada teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap penawaran. Teknologi yang lebih maju seringkali meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan produsen untuk menawarkan jumlah barang yang lebih besar. Inovasi teknologi juga dapat menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang ada. Yang ketiga ada faktor-faktor produksi. Ketersediaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, lahan, dan keterampilan mempengaruhi kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa. Jika pemasok tenaga kerja terbatas, misalnya produsen mungkin mengalami keterbatasan dan meningkatkan produksi dan penawaran. Yang keempat ada regulasi pemerintah. Kebijakan dan regulasi pemerintah dapat berpengaruh pada penawaran suatu barang atau jasa. Misalnya regulasi yang ketat dalam industri tertentu dapat membatasi produksi dan penawaran. Pemerintah juga dapat memberlakukan insentif atau kebijakan fiskal yang mendorong produsen untuk meningkatkan penawaran. Yang terakhir ada harapan produsen. Preferensi dan harapan produsen terhadap kondisi pasar dan perkembangan ekonomi juga dapat mempengaruhi penawaran. Jika produsen berharap permintaan akan meningkat di masa depan, mungkin akan meningkatkan produksi dan penawaran saat ini. Sebaliknya, jika produsen memiliki ekspektasi negatif terhadap pasar, mereka mungkin akan mengurangi penawaran. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan menurun. Dengan asumsi faktor yang tetap. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaannya menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Sekarang kita asumsikan kamu adalah seorang penjual atau pedagang. Pada saat harga sebuah barang naik, maka kamu akan berusaha menjual barang tersebut sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sementara jika harga turun, maka kamu akan malas menjual barang tersebut karena tidak akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Jadi bisa kita ketahui bahwa hubungan antara harga dan barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Nah, penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dan harga dapat dilihat melalui fungsi seperti gambar berikut. Fungsi permintaan dan penawaran juga memiliki persamaan fungsi. Terus maksud fungsi di atas apa sih? Jadi gini guys, fungsi yang sebelumnya dijelaskan itu adalah bentuk umumnya saja. Sementara untuk mencari fungsi tersebut, kamu harus memakai rumus lain. Nah, berikut ini adalah gambar rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar atau equilibrium terjadi ketika jumlah barang yang diminta, QD, sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, QS. Titik ini disebut harga keseimbangan atau equilibrium price. Dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Berikut ada gambar grafik permintaan dan penawaran. Yang pertama ada garis biru, itu menunjukkan kurva permintaan atau demand yang menurun saat harga naik. Yang kedua ada garis hijau, menunjukkan kurva penawaran atau supply yang naik saat harga meningkat. Titik merah adalah titik keseimbangan pasar atau equilibrium,
di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, kesimpulan dari permintaan dan penawaran adalah keduanya sama-sama dua sisi yang saling mempengaruhi dalam menentukan harga dan kuantitas barang di pasar. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang, sementara penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ketika harga naik, permintaan turun dan penawaran naik. Sedangkan harga turun, permintaan naik dan penawaran turun. Titik pertemuan antara permintaan dan penawaran disebut harga keseimbangan yang mencerminkan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Okay guys, that is for this video. Don't forget to like and subscribe.